Selamat Bu Medang. Saya agak skeptis dengan kata terdiferensiasi. Karena ada tetangganya berdiferensiasi. Kira-kira terdiferensiasi dengan berdiferensiasi mana yang lebih pas menurut Pak Medang? Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, memang kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Namun berdasarkan dari Beskap terbaru mengeluarkan bahwa pembelajaran differentiate learning. Nah, artinya pembelajaran yang terdiferensiasi. Kalau berdiferensiasi itu mungkin kita arti kata berdiferensiasi dengan terdiferensiasi, bagaimana kalau terdiferensiasi itu memang guru itu dapat mengakomodir dari kebutuhan belajar siswa. Artinya guru itu paham dan memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Mungkin dari segi maknanya Prof, sehingga dari Beskap Kemdikbudristek sendiri merubah ke kalimat yang ataupun diksi yang biasanya kita sebut pembelajaran berdiferensiasi menjadi pembelajaran terdiferensiasi. Baik, sejarah pedagogik itu membuktikan bahwa guru itu sangat dominan dan itu berlangsung berabad-abad. Lalu terjadi pergeseran untuk bagaimana itu berpusat pada siswa, tapi belum tulus. Sehingga kata terdiferensiasi itu mengandung makna bahwa ada kuat kesan objek gitu. Oleh karena itu di banyak referensi itu orang menulis sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Tapi ini soal kesepakatan, apalagi sebuah istilah. Jadi kita bisa pegang terdiferensiasi, bisa pegang berdiferensiasi. Tapi kalau kata terdiferensiasi itu ada kesan bahwa guru itu masih dominan. Gitu. Tapi kalau kata berdiferensiasi karena proses pembelajaran itu menyangkut interaksi, maka itu milik keduanya. Tapi apakah disebut berdiferensiasi atau terdiferensiasi? Tidak benar juga 100%. Karena ketika kita bicara diferensiasi konten, itu ada standar minimumnya. Tapi kalau proses dan produk barangkali kuat sekali diferensiasinya. Tapi kalau konten itu ada kompetensi dasar yang dipenuhi dan itu harus dimiliki oleh semua siswa. Untuk sebagian besar bukan opsi, tapi mandat atau kewajiban. Nah, gimana Ibu menjelaskan? Baik, terima kasih Prof. Jadi dalam diferensiasi konten, tentu guru itu dapat nanti menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa berdasarkan dari asesmen awalnya tadi. Nah, jadi nanti mungkin sumber belajarnya bisa berupa video, bisa berupa gambar, atau bisa seperti di sains itu guru mengajak untuk melakukan eksperimen ataupun demonstrasi langsung. Jadi itu adalah beberapa konten-konten yang nanti dapat dimanfaatkan oleh guru ya, siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tentu dapat diakomodir dengan konten yang juga bervariasi tadi, Prof. Baik, Ibu selalu mengutip pendapat Nelson Mandela, baik ujian tertutup maupun ujian terbuka. Ada apa? Karena saya merasa pendidikan itu adalah sesuatu one of the key kunci untuk bagaimana kata Nelson Mandela kita dapat mengubah dunia. Jika kita tidak memiliki pendidikan, maka kita tidak akan bisa untuk sharing ataupun berbagi kepada rekan-rekan lainnya, tentu dengan tujuan untuk melakukan sebuah perubahan. Baik, Ibu tahu nggak sejarahnya sampai pesan filosofis itu muncul dari Nelson Mandela? Ya, bagaimana tadi merubah persepsi, Prof. Jadi persepsi untuk di dalam dunia pendidikan, mungkin kalau kita ingat belajar bersama Prof dulu ada filsafat ya, Pestalozzi, bagaimana pendidikan yang dulunya yang benar-benar keras itu tuh harusnya tidak dilakukan. Nah, sekarang dengan pembelajaran sekarang yang memang memenuhi kebutuhan peserta didik, kita sebagai guru ada kata dari Ki Hajar Dewantara dalam tanda kutip memanusiakan manusia. Nah, itu dalam tanda kutip artinya apa? Artinya kita memang
memenuhi segala kebutuhan dari peserta didik kita. Baik, Nelson Mandela itu idola saya. Itu bagi saya setara dengan Yasser Arafat dan Mahatma Gandhi. Yang kalau di Indonesia itu Soekarno. Filosofi Nelson Mandela itu bagian dari critical pedagogi. Nelson Mandela itu 27 tahun di penjara. Dan saya bodohin gitu. Karena saya sudah pernah ke rumahnya Nelson Mandela di Cape Town. Lengkap dengan foto-fotonya. Termasuk Monumen Perjuangan. Nelson Mandela itu di penjara 27 tahun. Dan ternyata dengan perang tidak cukup. Akibatnya kemudian sadar orang Afrika Selatan mengembangkan kurikulum yang tidak hanya mendorong anak itu untuk menguasai konten, tapi dia didorong untuk berpikir kritis. Akibatnya apa? Terjadi demo besar-besaran bahwa penjajahan itu dihilangkan. Nah, monumen itu di pinggiran kota Cape Town itu ada Soweto namanya, itu ada monumennya. Nah, dengan gerakan itulah dulu perlawanan yang luar biasa itulah Afrika Selatan bisa merdeka. Bukan karena senjata, tapi karena orang bangkit. Kami tidak mungkin hidup dalam kondisi politik perbedaan warna kulit seperti ini. Jadi kata Nelson Mandela, pendidikan itu sama dengan senjata untuk menjadi pemusnah. Nah, sekali-sekali kesanalah, ya gitu. Sisihkanlah uangmu yang banyak itu, gitu. Demikian juga Mahatma Gandhi, gitu. Dan tapi jangan dibayangkan Nelson Mandela itu karena dia orang hebat punya rumah besar, rumahnya kecil sekali, seperti hanya Mahatma Gandhi. Pergi aja nanti ke New Delhi itu ada museum Mahatma Gandhi, ada kasurnya, ada ininya gitu, kecil sekali gitu, ya. Baik, terakhir, saya sangat senang dengan pesan-pesan yang Anda sampaikan ini. Tapi sebetulnya kata terdiferensiasi itu secara pedagogis bukan hal baru. Bahkan dulu di sekolah-sekolah Islam di abad pertengahan itu terdiferensiasi sekali. Salah satu diantaranya adalah mengembangkan pemikiran kritis. Coba baca buku Mehdi Nikostin itu. Itu dulu guru dan siswa itu kadang-kadang banting-banting meja, gitu. Tapi di luar kelas mereka bersahabat. Gitu. Sekarang aja kalau selisih dikit langsung dendam kesumat itu. Jadi dulu pendidikan Islam pertengahan itu maju sekali itu karena memang keterbukaannya luar biasa. Hal yang sama juga dilakukan di Akademi Plato. Meskipun akademi itu jangan dibayangkan kayak sekolah sekarang, itu kan paguyuban aja. Di situ pembelajaran terindividualisasi yang paling hebat sepanjang sejarah. Dosen itu dia buat soal dia, lalu dia kumpulkan. Master tanya apa jawaban yang benar Pak? Dia bilang benar semua. Yang benar adalah jawabanmu. Tanya lagi sama mahasiswa selevel Aristoteles itu, loh kenapa? Anda bertindak dari apa yang Anda pikirkan, bukan dari apa yang Anda pikirkan. Karena itu pikiranmu adalah cerminan tindakanmu, dan bertindaklah dirimu secara benar sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, bukan sesuai dengan orang yang bukan sesuai dengan yang orang lain pikirkan. Jadi itu terindividualisasi sekali. Tapi karena ini terjadi perubahan istilah, maka seakan-akan baru. Dulu kita kenal istilah pujangga, sekarang udah nggak ada lagi karena pujangga diganti dengan sastrawan. Dulu kenal sekali filsuf ini, filsuf itu. Sekarang udah nggak terkenal lagi, orang ganti dengan kata ilmuwan. Jadi istilah-istilah ini sebetulnya populer pada zamannya, yang maknanya sama. Mau saya adalah jangan sampai nanti kita klaim bahwa pembelajaran terdiferensiasi ini adalah istilah baru. Pembelajaran terdiferensiasi ini adalah mode baru, tidak gitu. Karena dunia ini ada dunia metamorfosis. Terakhir, saya ingin tanya, apa yang Anda impikan setelah menjadi dokter? Bukan ada kepala dinas ini.
tentu dengan setelah ini saya akan tetap mengembangkan kompetensi diri yang tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain, karena saya berprinsip untuk selalu berbagi dan berkolaborasi, Prof. Dan tentu kalau memang ada nanti rezekinya untuk bisa bisbar atau segala macamnya, tentu saya sangat ingin sekali, Prof. Ya, bagi saya Anda dokter itu diharapkan menginspirasi orang lain dan mengubah frame kebijakan oleh pejabat, baik tingkat pusat maupun daerah. Ini menteri ngeluh masa dokter hanya 0,75% dibandingkan dengan Malaysia, Thailand sudah 2,45%, dan di negara-negara maju master dokter itu sudah 9,8% kalau saya nggak salah. Tinggi sekali. Tapi itu dosa siapa? Mestinya presiden dan menteri jangan mengeluh, dibenahi dong gitu ya. Tapi kita juga salah. Di daerah itu master-master dibiarkan nggak jadi kepala sekolah. Yang di kepala sekolah bukan master. Coba kalau kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur berani mengangkat, yang dokter diangkat, dipromosikan. Gitu. Master-master dipromosikan. Lalu nanti yang merengek-rengek mau jadi kepala sekolah pada belum master misalnya atau belum dokter, ayo sekolah dulu. Kan gampang kan? Mungkin dalam waktu singkat kalau syarat kepala sekolah itu master, dalam waktu singkat itu ramai sekali orang ke master, sehingga untuk mendongkrak menjadi 1%, 2% bukan pekerjaan yang sulit. Kalau itu menjadi frame, faktanya tidak. Kan begitu kan? Bahkan kepala guru yang belum punya sertifikat pendidik pun diangkat jadi kepala sekolah. Dan ini kita rame-rame mengeluhkan bahwa kita lambat ya regenerasi orang-orang berpendidikan. Tapi faktanya kita sendiri tidak menjadi bagian dari upaya untuk mengakselerasi itu. Ini catatan bagi kita semua. Baik.